Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pendaftaran P3K tahun 2024 dibagi menjadi dua tahap ya. Ada pendaftar P3K tahap 1, kemudian ada juga pendaftaran P3K tahap 2. Nah, tentunya dari masing-masing pelamar di sini sudah terbagi-bagi untuk yang pelamar prioritas XTHK 2 dan juga tenaga honorer yang terdaftar dari PKN melamar di tahap 1. Nah, selanjutnya untuk yang tahap 2 adalah tenaga non-ASN yang tidak terdata di data PKN dan juga lulusan PPG untuk formasi guru. Nah, pertanyaannya tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk pendaftar P3K tahap 1 yang ketika pengumuman hasil seleksi administrasi kita dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, kemudian kita sudah mencoba mengajukan sanggah ternyata juga tidak lulus di pasca sanggah. Banyak juga yang pelamar tahap 1 tidak melakukan pendaftaran maupun juga tidak submit ya. Pada video ini kita akan berikan update informasi terbaru bahwasanya yaitu secara resmi pelamar tahap 1 yang TMS maupun juga yang tidak submit ini tidak bisa daftar P3K tahap 2. Kira-kira bagaimanakah nasib kedepannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Belasan ribu honorer gagal P3K tahap 1 tidak bisa mendaftar lagi. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K tahap 1 tidak boleh mendaftar lagi pada pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka tanggal 17 November mendatang teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi ini nanti nggak bisa ya daftar P3K tahap 2. Mengapa demikian? Yaitu disampaikan bahwasanya hal ini karena ada perbedaan kriteria yang bisa mendaftar pada seleksi P3K tahap 1 dan juga di tahap 2. Pendaftaran P3K tahap 1 itu kan diperuntukkan bagi pelamar prioritas baik itu P1, kemudian D4 bidan pendidik tahun 2023, kemudian honorer K2 dan juga honorer yang terdaftar di database PKN. Kemudian untuk pendaftaran P3K tahap 2 itu kan diperuntukkan bagi honorer non database PKN yaitu non ASN yang bekerja aktif di instansi pemerintah minimal 2 tahun ya untuk masa pengabdiannya. Dan berikutnya seleksi P3K 24 ini yang tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru yang ada di instansi daerah ya. Jadi dengan demikian misalnya ada honorer K2 yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahap 1 maka tidak bisa lagi ya mendaftar di tahap 2. Karena apa? Karena tidak memenuhi kriteria teman-teman. Dan untuk jumlah pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan TMS seperti yang dipublikasikan dari data BKN yaitu sebagai Panselnas ya, itu terdapat peserta P3K tahap 1 itu kan ada 251.956 orang. 65 orang ya. Pelamar yang submit itu adalah 249.666, yang tidak melakukan submit itu adalah di tahap 1 ada 2.299. Dan selanjutnya untuk pelamar yang TMS ada 9.332 orang. Dengan demikian jumlah pelamar yang tidak submit ditambah dengan yang TMS itu ada 11.631 orang. BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K tahap 1 data per 5 November kemarin ya. Yaitu di sini terdapat untuk yang verifikasi TMS itu ada 9.332. Selanjutnya dari Ketum Perkumpulan Honorer K2 ini menilai jumlah 11 ribuan ini merupakan angka yang cukup besar ya, dan dia berharap pemerintah itu memberikan kebijakan bagi honorer yang dinyatakan TMS dan juga tidak submit ya. Di sini untuk honorer yang tidak submit pasti ada kendala nih. Kendalanya apa? Biasanya itu adalah berdasarkan dari pengalaman teman-teman, bisa saja karena jaringan internetnya atau ketiadaan formasi ya. Begitu juga masalah yang dialami oleh honorer yang berstatus TMS. Menurut Sahirudin ini banyak yang terkendala pada surat keterangan atau suket dari pengalaman kerja. Dan disampaikan bahwasanya menurut pasal salah satu pasal yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan tentang tenggat penuntasan masalah honorer ya Desember 2024. Dia yakin pemerintah akan mencarikan solusi jika memang fokus penuntasan masalah honorer. Maka perlu diberikan kesempatan lagi ya bagi yang TMS maupun juga yang tidak submit.
Nah, kira-kira untuk kebijakan kedepannya bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi maupun juga yang tidak submit itu bagaimana? Dan terkait tentang tidak lanjut, di sini kalau misalkan kita kutip dari jpnn.com yang berjudulkan banyak honorer database BKN belum submit, di sini ada skema yaitu untuk nanti tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN itu adalah seperti yang kita kutip dari sini. Yang pertama, nanti BKN akan mengintervensi potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar maupun juga tidak lulus seleksi. Nah, yang dimaksud dengan tidak mendaftar mungkin adalah tidak melakukan pendaftaran maupun juga tidak mengakhiri pendaftaran atau di bagian submit. Mungkin dikarenakan nggak tahu informasi maupun juga telat mendaftar ya. Bisa jadi juga tidak ada formasi yang ada di instansinya. Mungkin daerahnya itu tidak buka formasi. Kemudian juga teman-teman yang sebenarnya sudah melakukan pendaftaran namun tidak lulus di bagian seleksi administrasi. Jadi nantinya ini adalah akan dilakukan intervensi terkait dengan potensi sisa non ASN tersebut. Untuk yang kedua yaitu akan dilakukan pemetaan ya, memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN. Dan berikutnya yang terakhir yang ketiga yaitu menyampaikan hasil temuan tersebut yang berisikan dari jumlah tenaga non ASN yang tidak submit maupun juga TMS dan juga jumlah formasi yang masih terdapat kekosongan ya atau enggak tersisi, yaitu disampaikan hasil temuan itu kepada Menpan RB ya. Untuk apa? Yaitu untuk didiskusikan lebih lanjut terkait tentang untuk kebijakan berikutnya. Memang pada dasarnya di sini terkait tentang siapa saja sih yang nanti akan diangkat P3K 2024. Tentunya di sini dari seluruh kategori pelamar yang bisa mendaftar sudah ditentukan ya, yaitu dari seluruh pelamar ini adalah harus mengikuti semua tahapan seleksi ya. Tahapan seleksi itu terdiri dari yang pertama ada seleksi administrasi. Bagi yang lulus seleksi administrasi nanti akan bisa yaitu mengikuti seleksi kompetensi. Sedangkan yang tidak lulus seleksi administrasi alias TMS di sini diberikan kesempatan kemarin itu untuk melakukan sanggah pada masa sanggah yang waktunya itu adalah 3 hari ya. Kemudian bagi teman-teman yang mengajukan sanggah kemudian sanggahnya diterima, maka di sini bisa mengikuti seleksi kompetensi. Sedangkan untuk yang disanggah ini adalah sanggahnya ditolak ya atau tidak lulus di pasca sanggah, maka nanti mengikuti kebijakan seleksi tahun 2025. Semoga saja nanti masih tetap ada prioritas ya. Kalau misalkan tadi kita menyimak ada tiga langkah selanjutnya ya, yaitu menyikapi teman-teman yang nggak submit maupun juga yang TMS. Sementara itu bagi teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi nanti kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik. Nah selanjutnya di sini yang mengisi lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan sementara yang tidak mendapatkan formasi asalkan kita ikut seleksi kompetensi ya insya Allah nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ya, seperti yang kita kutip dari Menpan RB nomor 347, 348 dan juga 349. Nah demikian, semoga teman-teman nanti kita mendapatkan kebijakan terbaik ya untuk tetap bisa diangkat menjadi ASN P3K.